Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa waktu luang, yang mana kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh, untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasul-Nya, untuk menuntut ilmu agama. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian kitab Taghridatus Siratin Nabawiyah, Senandung Sirah Nabi, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan orang-orang Quraisy, dan bagaimana tanggapan orang-orang Quraisy terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan tinggi di mata orang-orang Quraisy sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Sampai beliau digelari dengan As-Sadiqul Amin, yang penuh kejujuran dan terpercaya dan memiliki segudang akhlak yang mulia. Dan kita telah jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi dan rasul. Allah jauhkan nabi dan rasul dari hal-hal yang mengotori diri, bersifat akhlak dan yang lainnya, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah sujud kepada as-sanam, patung. Dan juga Nabi Muhammad SAW tidak pernah meminum khamr, walaupun boleh, tetapi khamr akan memabukkan. Dan juga Rasulullah SAW tidak pernah semasa hidupnya melakukan perbuatan keji, berzina, mencuri, membunuh, dan yang lainnya. Kedudukan yang sangat tinggi Rasulullah SAW di hadapan orang-orang Quraisy, sehingga ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seharusnya akal orang Quraisy meyakininya bahwa saya datang dengan kebenaran, dan Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Terdapat akhlak mulia pada diri orang-orang Quraisy, tetapi akhlak mulia tersebut belumlah sempurna. Datangnya Nabi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga ketika kita mengetahui akhlak mulia Nabi, maka kita wajib mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan kita juga telah menyebutkan muqaddimatu nuzulil wahyi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, permulaan turunnya wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala tepat berusia 40 tahun di bulan Rabiul Awal tanggal 12, mula-mula wahyu turun berbentuk ar-ru'ya as-salihah atau ar-ru'ya as-sadiqah fin naum, mimpi yang benar. Nabi Muhammad SAW mimpi di malam hari, kemudian keesokan harinya terjadi, dan itu berkali-kali.
Kemudian setelah itu hal tersebut membawa Nabi Muhammad SAW untuk at-tahannus, beribadah, memfokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Gua yang terletak di bukit yang ada di Mekah. Ini juga Rasulullah SAW mengetahui di antara tanda akan datangnya wahyu, yaitu bebatuan, pepohonan, semuanya mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian juga Rasulullah SAW melihat cahaya dari para malaikat. Tidak hanya satu malaikat, tapi banyak malaikat. Itu tanda sebelum Allah menurunkan wahyu pertama kali kepada Nabi SAW. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui siapa yang berhak menjadi nabi dan rasul. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mentakdirkan Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul yang paling mulia. Allah turunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 pertama kali di Gua Hira, pertama kali di bulan Ramadan. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan segala sesuatu. Khalaqal insana min 'alaq, dan Allah lah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah karena Rabbmu yang maha dermawan, maha mulia, maha dermawan memberikan ilmu secara cuma-cuma. Hanya saja mau tidak kita menyisihkan waktu untuk menuntut ilmu. Lihatlah bukti kemudahan dalam menuntut ilmu. Allah katakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan kami Allah telah memudahkan Al-Quran untuk difahami. Apakah ada orang yang mau memahami Al-Quran? Kemudian juga alladzi 'allama bil qalam, Allah lah yang mengajari manusia dengan pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah demi pena. Lihatlah, karena dengan pena kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu, dan dengan pena ingatan kita akan semakin kuat. Lihatlah orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang mereka berjaya, sukses dalam kehidupan dunia, apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan pena, catatan. Nah, karena kalau mereka hanya menggunakan otak saja, maka mereka tidak akan pernah sukses. Semua orang yang ingin sukses, maka dia harus menggunakan pena, mencatat ilmu yang telah dia ketahui. Ya, penelitian-penelitian sebelumnya dicatat. Karena manusia disebut manusia, sumiyal insanu, al-insan linisyanihi, dinamakan manusia dengan kalimat al-insan karena dia sering lupa. Nabi Adam pun juga pernah lupa. Nah, Nabi Muhammad pun juga pernah lupa. Yang mana beliau telah menyampaikan, innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakiruni. Nah, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang telah mengajari manusia malam ya'lam, apa yang tidak mereka ketahui. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ilm, ilmu, dan Allah memiliki nama al-alim, yang maha mengetahui, al-khabir, yang mengetahui lebih detail lagi. Sehingga Allah lah yang mengajarkan seluruh manusia, bahkan tidak hanya manusia, Allah juga mengajari malaikat yang Allah sebutkan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah itu Nabi Muhammad SAW sangat bergembira karena mendapatkan wahyu yang pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah itu wahyu terputus selang beberapa hari atau kisaran 1 bulanan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersedih bagaimana wahyu bisa terputus. Dan pada akhirnya wahyu turun untuk kedua kalinya
yaitu dalam surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Dari ayat 1 sampai 7 ini mungkin mengisyaratkan perintah untuk berdakwah. Nabi Muhammad SAW sudah mempelajari ilmu, maka wajiblah harus berdakwah. Naam. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, qum, bangkitlah, fa'anzir, berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka takbirkanlah, agungkanlah, besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka hendaklah kamu bersihkan. Pakaian di sini ada yang mengatakan adalah pakaian keimanan, maka sucikanlah keimananmu dari kesyirikan. Ada yang mengatakan betul-betul untuk perintah untuk wudu, bersuci. Nah, warujza fahjur, dan patung-patung maka tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau mengungkit-ungkit pemberian, ya, dalam agar kamu mendapatkan sesuatu yang lebih banyak lagi. Wali rabbika fasbir, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaklah engkau bersabar. Setelah itu, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ayat-ayat Al-Qur'an pun turun. Ya, 114 surat turun ya secara berangsur-angsur setelah surat Al-Muddatsir tersebut. Nah, sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah perintah qum fa'anzir, qum, bangunlah wahai orang yang berselimut, fa'anzir, berikanlah peringatan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun ya lantas langsung berdakwah. Berdakwah dari orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Sehingga dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua, yaitu fatrah Makkiyah selama 13 tahun, yang kedua fatrah Madaniyah selama 10 tahun. Dalam fatrah Makkiyah, Rasulullah SAW membagi dakwah sirriyah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, kemudian dakwah jahriyah selama 10 tahun terang-terangan. Baru dua ini berkaitan tentang fatrah Makkiyah. Adapun fatrah Madaniyah semuanya tidak ada yang disembunyikan, yaitu terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, sehingga orang-orang terdekat pun banyak yang masuk Islam. Di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam adalah istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid, dan juga putra putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan putra-putri, ya, lebih tepatnya putri Nabi SAW, karena Al-Qasim sudah meninggal dunia dan Abdullah belum lahir. Ya, intinya Khadijah dan putri-putri beliau SAW masuk Islam. Siapa di antara putri beliau masuk Islam? Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulthum, yang keempat Fatimah. Mereka semuanya termasuk orang-orang yang masuk Islam bersama ibunda mereka. Kemudian setelah itu, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, termasuk orang yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak dari Abu Thalib yang diasuh oleh Nabi SAW sebagai bentuk rasa terima kasih kepada paman beliau. Karena Abu Thalib telah mendidik dan membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puluhan tahun, ya, membimbing Nabi selama puluhan tahun. Maka sebagai bentuk jasa atas balasan kebaikan paman beliau, beliau mengajak Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumah Nabi dan Khadijah. Nah, karena waktu itu juga belum ada mahram-mahraman, maka tidak masalah Ali bin Abi Thalib ya tinggal bersama Khadijah dan juga anak-anak Khadijah. Sehingga Ali bin Abi Thalib termasuk orang atau dikategorikan laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Laki-laki yang pertama kali masuk Islam ya Ali bin Abi Thalib. Kalau orang dewasa nanti. Kalau orang dewasa siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah juga termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Dan Zaid bin Harithah kala itu dia masih kecil. Zaid bin Harithah masih kecil sehingga dia tergolong bukan orang dewasa. Yang orang dewasa pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq.
Karena Abu Bakar As-Siddiq terpaut umurnya dengan Nabi kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Zaid bin Harithah, dia adalah seorang budak yang dibeli oleh keponakan dari Khadijah. Kemudian keponakannya Khadijah pun memberi hadiah Zaid bin Harithah kepada Khadijah, dan Khadijah pun memberikan kepada Nabi SAW. Dia masih kecil. Nah, ya kalaupun ini ya mungkin di atasnya Ali bin Abi Thalib lebih dikit. Nah, tetapi kalau dilihat mana yang lebih dahulu masuk Islam, jawabannya Ali bin Abi Thalib. Nah, karena ketika Waraqah bin Naufal mendatangi dan memberitahu, maka Ali pun langsung bersyahadat. Nah, dan Ali pun juga pernah sempat memberitahu kepada ayahnya Abu Thalib, dan Abu Thalib pun memerintahkan untuk meyakini apa yang diyakini oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, penulis di sini tidak menyebutkan orang-orang yang masuk Islam selain mereka semuanya. Nanti kita akan bahas insyaallah pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Nah, siapa saja orang-orang yang masuk Islam. Itu yang ada di rumah Nabi SAW beserta Khadijah. Ada Khadijah, anak putri-putri Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Satu atap dengan Nabi SAW. Mereka termasuk orang yang masuk Islam. Sabiqun al-awwalun, dan mereka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u sirran man yathqu bihi min khariji baitihi. Kemudian Rasulullah SAW merambat dakwah secara perlahan-lahan dan rahasia, ya. Sehingga masuklah beberapa kalangan sahabat, di antara yang paling besar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Abi Quhafah nama aslinya. Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut As-Siddiq? Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali mengimani Nabi Muhammad SAW perkara Isra dan Mi'raj. Rasulullah yang menggelari Antas Siddiq adalah orang yang paling jujur. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, dengan bantuan Abu Bakar As-Siddiq, dia kalau meminta bantuan Khadijah ya mungkin agak susah karena beliau perempuan juga. Kemudian juga mengurus anak-anak, sehingga Rasulullah SAW pun mengajak karib beliau. Siapa? Ya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang terdekat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Diajak, ayo bantu saya untuk berdakwah. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq pun dia berdakwah juga, dan banyak orang-orang yang masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq, diantaranya adalah Utsman bin Affan dan yang lainnya. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lihatlah, faedah yang dapat kita ambil, kesimpulannya adalah berdakwah itu perlu bantuan saudara kita, perlu bantuan teman kita, perlu bantuan murid kita. Kita akan kesusahan kalau kita berdakwah dengan sendirian. Kita butuh bantuan orang lain. Kita butuh bantuan jamaah kita untuk menyebarkan dakwah kita. Sehingga ketika antum dimintain seorang ustadz untuk menyebarkan sesuatu, maka janganlah antum ragu-ragu. Lihatlah, Nabi Muhammad SAW meminta Abu Bakar As-Siddiq, tolonglah aku dalam berdakwah. Ini adalah dakwah sunnah, dakwah yang sahih, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Maka bantulah aku ya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun beliau berusaha membantu Nabi SAW hingga akhirnya beliau mampu mengislamkan beberapa orang, diantaranya sahabat Utsman bin Affan. Maka antum juga harus demikian. Ketika antum sudah mengetahui, guru antum mengetahui benar-benar membawa dakwah sunnah, dakwah yang dibawa Nabi SAW dan para sahabat, maka hendaklah antum membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, harus membantu. Karena tidak bisa dakwah ini berjalan dengan sendirinya. Tidak bisa seorang ustadz sendirian. Ya, seorang ustadz harus dibantu dengan murid-muridnya, dengan jamaahnya. Nah, sehingga tersebarlah ya yatasama'una bi da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasara al-fuqara ila ad-dukhuli fil Islam. Maka orang-orang pun mulai mendengar desus-desus ya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka
orang-orang miskin pun segera masuk Islam. Dan kebanyakan pengikut Nabi SAW adalah orang-orang fakir miskin. Karena orang-orang fakir miskin mereka mengetahui hakikat dakwah Nabi SAW. Hakikat dakwah Nabi SAW tidak membedakan antara orang kaya dan miskin. Semuanya dimuliakan oleh Nabi SAW. Lain halnya ketika mereka mengikuti Abu Jahal dan yang lainnya. Orang-orang miskin akan terlunta-lunta. Orang miskin dipandang sebelah mata oleh Abu Jahal dan yang lainnya. Sehingga orang-orang miskin pun mengetahui keadilan Nabi SAW, kepercayaan mereka terhadap Nabi SAW, yang mereka gelari as-sadiqul amin. Nah, sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, dari situ kita dapat mengambil faedah bahwasannya kebanyakan orang yang betul-betul fokus dalam ilmu agama adalah orang-orang fakir miskin. Kita bukan menjudge, kita bukan mengejudge, tapi memang inilah hakikatnya. Terkadang orang kaya mereka tersibukkan dengan kekayaan mereka sehingga mereka susah sekali untuk menuntut ilmu agama. Fasilitas yang berlebihan itu akan merubah semangat dalam menuntut ilmu. Secara pandangan kita mungkin fasilitas yang mewah dalam pesantren dia akan luar biasa menjadikan murid-muridnya, tetapi tidak selamanya semua fasilitas itu bisa mendukung. Lihatlah orang-orang fakir miskin, mereka orang-orang merdeka, tapi mereka tidak memiliki harta yang banyak seperti hartanya Abu Jahal, hartanya Al-Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, tidak. Mereka mengetahui hakikat dakwah Nabi SAW, sehingga mereka pun berlomba-lomba untuk masuk Islam. Nah, dan Rasulullah SAW beliau mengetahui bahwasanya umat beliau Abu Jahal dan teman-temannya, mereka ini sudah bergelimang dalam kemaksiatan, kesyirikan bertahun-tahun lamanya. Bahkan sejak nenek moyang mereka sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, sejak Amr bin Luhai al-Khuzai yang orang pertama kali membawa patung dan memerintahkan orang-orang Quraisy untuk menyembah patung Hubal dan patung-patung yang lainnya. Semenjak itulah, sehingga Nabi SAW mengetahui kalau seandainya beliau bergegabah dalam berdakwah, maka akan hancur dengan sia-sia. Sehingga Nabi SAW memerintahkan sahabatnya biltizamil haytati wal hadari wat takhaffi wa adamil i'lani 'anil Islam ila an yaqdiyallahu amrahu. Memerintahkan kepada sahabatnya untuk betul-betul berpegang teguh dengan kehati-hatian. Disembunyikan terlebih dahulu, jangan terang-terangan terhadap Islam. Sampai Allah putuskan, Allah kehendaki, Allah takdirkan. Kalau Allah sudah takdirkan, mau tidak mau Nabi akan muncul. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk perlahan-lahan, maka perlahan-lahan. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Dakwah. Antum bisa mengambil kesimpulan ketika antum hidup di mayoritas non-muslim atau mayoritas bukan mengikuti petunjuk Nabi 100%, maka antum harus betul-betul melihat, lihat, hati-hati, penuh jaga sikap, jangan gegabah. Penting ini. Lihatlah sampai para sahabat mereka mengamalkan perintah Nabi SAW. Fakanu idza aradu shalah kharaju ila syi'ab. Para sahabat ketika mereka ingin sholat, termasuk Nabi juga tentunya, mereka keluar dulu ke syi'ab, ke lembah yang kosong, yang tidak berpenghuni, menghadap Baitul Maqdis kala itu. Mereka tidak sholat di Ka'bah. Mereka sholat di tempat-tempat terpencil, di lembah. Lihatlah keagamaan mereka. Tidak terang-terangan, tidak gegabah dalam berdakwah. Fastakhfu fiha bi salatihim an anzari Quraisy. Mereka betul-betul menyembunyikan salat mereka dari pandangan orang-orang Quraisy. Mereka tidak mau ketahuan. Bukannya mereka takut, tidak, karena mereka melihat kemaslahatan mana yang lebih utama. Kalau mereka awal mula Nabi dan para sahabatnya langsung dakwah secara terang-terangan, apa yang terjadi? Bisa langsung dibunuh.
Lawang itu saja Nabi SAW sudah 3 tahun sembunyi-sembunyi, sampai akhirnya Abu Jahal yang lainnya mengetahui, itu saja disiksa, apalagi kalau langsung terang-terangan. Karena Nabi SAW melihat umatnya sudah bergelimang dalam kesyirikan. Sudah puluhan tahun lamanya, ratusan tahun. Sehingga Nabi SAW harus betul-betul ya merencanakan ya dakwah yang sangat matang sekali. Nah, kemudian penulis Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum menyebutkan, kanatis shalah qabla fardhiha fil Isra'i wal Mi'raj ala sabilil istihbab. Salat yang tadi yang telah kita jelaskan, mereka salat di tempat-tempat terpencil, di lembah-lembah, itu hukumnya salat sunnah. Karena salat wajib nanti ketika Isra Mi'raj. Ya, kewajiban melaksanakan salat 5 waktu itu ketika Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj maka wajib melaksanakan salat 5 waktu sampai hari kiamat. Sampai seorang meninggal dunia. Adapun salat yang dilakukan para sahabat di lembah-lembah tadi itu hukumnya sunnah. Berapa jumlahnya ikhwan? Jumlahnya 2 rakaat, sama seperti pertama kali Allah wajibkan sholat 5 waktu. 2 rakaat. Jadi kalau kita menguatkan pendapat pada tahun 10 kenabian itulah Isra Mi'raj, maka Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka sholat 5 waktu, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Baru nanti ketika di kota Madinah disempurnakan, kecuali sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sebelum perintah Isra Mi'raj, Rasulullah SAW dan para sahabatnya mereka sholat 2 rakaat. Berapa kali dalam sehari? Cukup 2 kali saja. Yang pertama, sebelum tulu'is syams, ya seperti sholat subuh. Kemudian kedua, raka'atain qabla ghurubiha. 2 rakaat sebelum tenggelamnya, ya sholat asar. Ya kalau ditanya, sebelum Isra Mi'raj berapa kali sholat Nabi SAW dan para sahabatnya? Jawabannya 2 kali sholat. Per sholatnya 2 rakaat. 2 rakaat subuh, 2 rakaat asar. Dah seperti itu. Dan inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha." Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar." Wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Qabla tulu'isy syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla al-ghurub, dan sebelum tenggelamnya matahari. Maksudnya tasbih di sini adalah sholat 2 rakaat. Kemudian wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Bil 'ashiyyi dalam waktu sore, wal ibkar dan waktu pagi, bukra. Maksudnya juga sholat 2 rakaat. Sebagaimana perkataan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-Isra'i yusalli qat'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra beliau melaksanakan salat pasti. Ini merupakan kepastian, sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan. Nabi SAW salat. Ya lihatlah tadi, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir, takbiratul ihram, Allahu akbar. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersucilah. Kemudian wa kadzalika ashabuhu, begitu juga para sahabatnya. Nabi dan para sahabatnya mereka salat. Ya, walakin ikhtulifa hal ifturida qabla as-salawatil khamsi syai'un min as-salawati am la. Ya, jadi para ulama sepakat bahwasanya ya salat, Nabi salat, tetapi mereka berselisih pendapat. Apakah sholat tersebut sunnah ataukah tidak? Apakah wajib? Begitu. Sehingga Ibnu Hajar mengatakan, فَيَصِحُّ عَلَى هَذَا قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْفَرْضَ أَوَّلًا كَانَ صَلَاةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةً قَبْلَ غُرُوبِهَا وَالْحُجَّةُ فِيهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ.
Nah, pendapat yang kuat adalah pendapat sunnahnya. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, sehari 2 kali. Sehari 2 kali, ketika pagi dan ketika sore hari. Nah, sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Nabi dan para sahabatnya mereka melaksanakan sholat, tapi hukumnya sunnah. Nah, di antara perencanaan Nabi SAW dan kecerdasan beliau tentunya semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menjadikan sebuah markas, dan ini pentingnya membuat sebuah bangunan, sebuah tempat menjadi rujukan ya untuk berkumpul, untuk pembelajaran. Nah, dan Nabi SAW menjadikan tempat Al-Arqam bin Abil Arqam, seorang sahabat, Al-Arqam bin Abil Arqam. Rumah sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam untuk berkumpulnya kaum muslimin. Nah, karena zaman ini belum sempat terbetik atau perintah untuk membangun masjid. Nah, tidak. Masjid pertama kali dibangun dalam Islam adalah Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun Nabi SAW. Nah, sehingga ketika di Mekah Nabi SAW tidak pernah membangun masjid. Tapi Nabi Muhammad SAW menempatkan markas dakwah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Kenapa ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum di tempatnya Al-Arqam bin Abil Arqam? Karena dia adalah karena rumah beliau ini rumah yang pinggiran seperti itu. Rumah pinggiran di bawah Bukit Sofa. Yang ibarat kata tidak tercium oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, dan perlu ketahui ya, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Nabi Muhammad SAW ini memilih untuk apa? Dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi selama Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib. Dan Nabi SAW terus berdakwah. Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib. Kalau Nabi SAW mengetahui perkara gaib, maka Rasulullah SAW pun langsung memilih sikap mana yang lebih tepat. Apakah langsung mendakwai Abu Jahal, apakah tidak. Dan Abu Jahal tidak termasuk orang-orang pertama kali yang didakwahi Nabi SAW. Karena Nabi SAW puluhan tahun juga hidup bersama orang Quraisy. Tentunya Nabi mengetahui ya petinggi-petinggi Quraisy, bagaimana mereka bersikap kepada fakir miskin, bagaimana mereka bersikap semena-mena terhadap orang yang lemah. Sehingga Nabi SAW memilih dakwah sirriyah. Dan tentunya apa yang dijalani Nabi SAW itulah yang dijadikan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dari 3 tahun lamanya dakwah sirriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka masuk Islamlah beberapa orang dari kalangan para sahabat. Ya sedikit ikhwah, tidak terlalu banyak. Fa aslama adadun qalilun minal awail minas sahabatil kiram. Maka masuklah adadun qalil, orang-orang jumlah yang sedikit dari orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan para sahabat. Nah, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun.
Khadijah merupakan perempuan pertama yang masuk Islam. Ali merupakan laki-laki pertama yang masuk Islam, kemudian Zaid bin Harithah. Kemudian ada 60 orang masuk Islam dan Nabi Muhammad SAW membuat markas di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi 60 orang saja yang masuk Islam, ikhwah. 60 orang saja yang masuk Islam. Salat yang mereka kerjakan hanyalah 2 waktu, 2 rakaat sebelum terbit matahari dan 2 rakaat sebelum tenggelam matahari, yang seperti subuh dan asar. Dan hukum salat ini tidaklah wajib sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, kisah di Bukit Sofa, perlawanan orang Quraisy. Saat dulu Anda pernah nulis orang-orang masuk Islam di mana ya? Orang-orang pertama kali masuk Islam. Nah, ini orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harithah. Putri-putrinya Rasulullah tidak Anda sebutkan. Aisyah binti, bahkan Aisyah langsung masuk Islam. Ini penting ya, karena as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar alladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang pertama kali masuk Islam, mereka dijamin masuk surga. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Salamah Al-Arqam bin Abil Arqam dari Bani Makhzum, Uthman bin Maz'un, Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib, Sa'id bin Zaid, kemudian Asma binti Abu Bakar, Qudama bin Maz'un, Abdullah bin Maz'un, Khabbab al-Arad, Umair bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud, Mas'ud bin Rabi'ah, Salid bin Amr, saudara Suhail, kemudian Hatib, Ayyash bin Abi Rabi'ah masuk Islam pertama kali, Khunais bin Hudzafah, Abdullah bin Jahshi, Abu Ahmad bin Jahshi, Ja'far bin Abi Talib, Hatib bin Harith, Khattab, kemudian Ma'mar, kemudian Sa'id bin Uthman bin Maz'un, Al-Muttalib bin Azhar, Naim, Amir, Khalid bin Sa'id, Abu Hudzaifah, Waqid bin Abdullah, Khalid, Naam, Ammar bin Yasir, Suhaib bin Sinan al-Rumi, Abu Dzar al-Ghifari, Amr bin Abbasah, Umar bin Khattab, Salma bin Sakhar. Naam. Sekitar 60 orang yang masuk Islam di awal-awal. Nah, khatifillah zanallahu wa iyyakum, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan membahas tentang dakwah jahriyah. Nah, dakwah secara terang-terangan. Allah taala a'lam wa billahi taufiq. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.